ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Walaupun ini adalah pemuda-pemuda, ya, ini sekarang Om sudah rambut putih, tetapi tidak apa-apa Om sebut ibu, bapak, ya. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Saya yakin setiap pujian yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, itu menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada petang hari ini, kita akan merenungkan doa Daniel. Seperti apa doa yang dipanjatkan oleh Daniel? Mengapa dia berdoa? Bagi siapa dia berdoa? Ini hal-hal penting yang akan kita dengarkan. Kita semua tahu bahwa Daniel adalah dari cerita sekolah minggu dulu ya. Daniel itu adalah anak Tuhan, orang percaya yang dibuang ke gua singa. Karena apa kesalahannya? Karena tekun di dalam doa. Karena tekun di dalam doa. Dia sampai masuk ke gua singa. Saat mana Daniel dalam masa pembuangan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, dia tetap menjalin hubungan dengan Tuhannya melalui doa. Oleh sebab itu kita perlu merenungkan apa yang mendorong Daniel bisa tekun di dalam doa. Mengapa dan kekuatan dari mana dia begitu gigih, tekun di dalam doanya. Seringkali kita tuh panjatkan doa kalau kita kepepet dan perlu. Lalu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, kita berdoa. Tetapi baiklah, kita akan merenungkannya. Bagaimana dan apa yang mendorong Daniel bisa tetap tekun di dalam doa. Daniel 9 ayat yang kedua. Daniel 9 ayat yang kedua berbunyi demikian. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang akan menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Sampai di situ dulu yang saya garis bawahi. Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Jumlah tahun yang akan menurut firman Tuhan kepada Yeremia, Nabi Yeremia, berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Di tempat pembuangan, Daniel itu betul-betul memiliki hati yang terus terhubung dengan Tuhannya. Memang kita juga tahu Daniel ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat. Mengapa? Karena dia menjaga hati. Mengapa? Karena dia menjaga apa yang masuk di dalam tubuhnya. Tidak mau menajiskan dengan santapan raja. Ini satu komitmen yang kita lihat bahwa dia tuh berkomitmen untuk menjaga kekudusannya. Selain hatinya, dia juga menjaga asupan bagi tubuhnya, bagi jasmaninya. Itulah Daniel. Dan memang terbukti. Raja pun mengetahui bahwa dengan cara demikian menjaga asupan bagi tubuhnya, Daniel beroleh hikmat. Hikmat itu bukan ujuk-ujuk datang. Tetapi hikmat itu ada. Karena melewat satu pergumulan, penyangkalan diri dan penjagaan hati. Ketika dia memperhatikan kitab Tuhan. Khususnya tulisan daripada Yeremia. Dia tergugah, dia terdorong, lalu dia berdoa. Coba kita lihat, tolong ditampilkan ya. Yeremia 25
ayat 11 dan ayat yang ke-12. Daniel memperhatikan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Kita perlu renungkan bersama dan kita perlu memahami hal ini. Sebab kita pun saat-saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di mana kita hidup saat ini bukan zaman yang sedang baik-baik saja. Kita perlu menyimak, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dan doa tidak dapat dipisahkan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita memperoleh tuntunan dan hikmat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berkesempatan untuk mengutarakan isi hati kita. Ya, coba tolong dibacakan. Ibu Gembala sudah baca. Terima itu. Yeremia 25 ayat yang ke-11. Ya. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 12. Kemudian sudah genap 70 tahun itu. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang asing dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan dalam nubuatan Yeremia bahwa akan mengalami penderitaan 70 tahun. Tetapi penderitaan yang dialami itu akan berakhir. Lalu di dalam ayat yang ke-12 dijanjikan. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel. Jadi pembalasan terhadap Raja Babel menunjukkan kebebasan bagi Israel. Ini yang dia temukan. Ketika Daniel di tempat pembuangan, dia menyelidiki firman Tuhan. Ada janji kelepasan. Ada janji pertolongan. Dan ini yang membuat dia berkobar di dalam pengharapan. Di dalam sukacita. Dalam doanya. Dia berseru. Ibu bapak saudara terkasih, pentingnya kita sejalan dalam tuntunan firman Tuhan dan juga di dalam doa. Jangan sampai firman Tuhan, firman Tuhan mah eta deui geus apalah ti sekolah minggu ge orang mah geus denge eta. Tetapi pada petang hari ini kita mau coba merenungkan apa yang Tuhan janjikan. Ketika seseorang merenungkan firman Tuhan, di sana akan ditemukan janji-janji Tuhan. Dan ini mendorong kita berpengharapan. Jadi doa itu bukan hanya seperti ban serep ya, ayo di mobil mah ban serep gitu. Kalau kempes baru dipakai gitu. Terlalu banyak orang berdoa, tapi salah berdoa. Kenapa? Doa hanya tuntutan-tuntutan, permohonan-permohonan. Mending kalau permohonannya benar. Banyak sekali permohonannya itu salah. Untuk apa? Untuk memuaskan kebutuhan kita. Sebab apa? Timbul atau dipanjatkan doa demikian karena tidak dipandu di dalam tuntunan hikmat Tuhan, tuntunan terang Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10, coba tolong ditampilkan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, aku akan menepati janjiku. Menepati janji. Jadi Daniel menemukan dalam kumpulan kitab itu ada janji Tuhan. Ini yang luar biasa. Hal ini yang mendasari dan mendorong dia untuk berseru kepada Tuhan.
Karena apa? Karena dia merenungkan firman-Nya, menyelidiki firman-Nya. Orang yang merenungkan firman, orang yang menyelidiki firman, dia akan menemukan janji-janji Tuhan. Amin. Ini yang kita perlukan. Dengan berpengharapan, maka kita dapat berseru di dalam doa. Dengan terang firman-Nya, maka kita berdoa dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Apa yang dia mohonkan ya? Kembali ke slide. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-5. Di dalam slide saya. Daniel 9 ayatnya yang ke-5. Kami telah berdosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat. Ini seruan doa Daniel. Daniel tidak berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia ketika menyelidiki firman Tuhan di sana disadarkan atas dosanya. Bukan dosa pribadinya, tetapi dosa para pemimpinnya. Dikatakan ya, kami telah berbuat dosa. Salah kami, berlaku fasik, telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Tahu. Dosanya apa? Menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Seringkali kita berpikir, alah firman Tuhan mah, enggak apa-apalah. Toh orang lain juga banyak yang menyimpang. Toh orang lain juga banyak yang mengabaikan terang firman Tuhan. Yang umum-umum sajalah. Ini tren sekarang. Di dalam pemahaman orang akan terang firman Tuhan. Jika tidak dituntun, diterangi, dan digumulkan dengan persekutuan, dengan hikmat dan terang firman Tuhan. Orang akan meremehkan. Makanya kita juga sering mendengar orang lebih senang memuji, menyanyi buat Tuhan. Kalau firman Tuhan jangan panjang-panjang. Sedikit saja. Sebab aku sudah hafal dari kecil. Firman Tuhan hanya sebatas di sini. Sebatas pengetahuan. Tetapi tidak dijalani dan dihidupi. Ketika Daniel merenungkan, memperhatikan firman Tuhan. Dia sadar kami telah berbuat salah. Kami telah berbuat dosa. Kami. Bukan dia sendiri. Dan dia melihat orang-orang di sekitar ini, waduh kita semua ini adalah orang-orang yang sudah berbuat dosa. Kenapa tidak memperhatikan perintah-Mu, menyimpang dari peraturan-Mu? Kami tidak taat pada hamba-hamba-Mu. Tidak lagi memiliki ketaatan. Itu adalah satu penyimpangan yang membuat orang kehilangan damai sejahtera dan kehilangan janji-janji Tuhan. Iya, seringkali kita hadapi, Tuhan, enggak ada Tuhan. Tuhan sudah enggak mau dengar doaku. Penderitaanku enggak selesai-selesai. Aku sudah doa puasa, enggak ada jawaban. Tetap begini. Kenapa terjadi demikian? Ya, sesungguhnya ya. Harus kembali kepada terang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sesungguhnya seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3, 16-17. Tolong ditampilkan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan hikmat. Firman Tuhan itu memberikan pengertian. Ya, 2 Timotius 3, 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini terang firman Tuhan yang dituliskan oleh seorang bapa rohani, ditujukan kepada anak rohaninya. Ini seorang bapa rohani yang betul-betul perlu diteladani. Dia menjelaskan, Paulus menjelaskan kepada Timotius, Timotius ingat ya, ini tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Bagaimana kalau hal yang penting untuk mengajar kita abaikan, berarti kita tidak mendapat pengajaran. Itu kesadaran Daniel. Kami telah menyimpang dari peraturan-peraturanmu. Apa yang disampaikan oleh nabimu, para nabi, menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, itu diabaikan. Ketika itu semua diabaikan, seolah-olah Allah tidak berbicara. Iya. Kita perlu kembali membangun kegairahan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Di tengah kacaunya, di tengah sibuknya kita menghadapi tantangan-tantangan zaman. Kita perlu diajar untuk menyatakan kesalahan. Nah, diajar. Orang kalau mau diajar, harus mau diajar dan diberitahu salahnya ini, betulnya begini. Itulah bentuk pembelajaran. Jadi kalau kita diajar hanya mau tahu, tidak mau dikorek kesalahannya, bagaimana kita dapat mengalami satu perubahan? Untuk memperbaiki kelakuan, membangun kepribadian, membangun karakter. Kelakuan manusia pada umumnya di zaman sekarang ini terlalu berpusat kepada diri. Tidak mau tahu orang lain. Masa bodoh kamu. Yang penting aku happy. Ya katanya. Tidaklah demikian dengan kita anak-anak Tuhan. Daniel di tengah pembuangannya, dia menyelidiki firman. Dan dia menemukan hikmat dan jawaban. Bangsaku telah menyimpang dari peraturan Tuhan. Bangsaku telah meremehkan perintah-perintah Tuhan. Sehingga dia terbangun dan memiliki hati bagi bangsa. Luar biasa ya. Bukan hanya memiliki hati untuk memperbaiki diri. Tetapi dia adalah pribadi yang betul-betul dilengkapi dengan hikmat. Ya, Daniel itu kalau kita baca ya, dia mampu menjabarkan atau menafsirkan, menyingkap mimpi raja secara akurat. Raja yang bermimpi, dia tidak tahu mimpinya apa, tapi dia ditanya, apa arti mimpiku? Wah, piye to iki? Dasarnya bagaimana? Tetapi hikmat Tuhan terbukti menyertai Daniel. Itulah kehidupan Daniel. Sekalipun dia begitu luar biasa berhikmat, tetap dia menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan tetap menyimpan, merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah mendidik orang dalam kebenaran. Mau kita terdidik dalam kebenaran, mau kita terus beroleh hikmat dan kebenaran, mari. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan yang kita renungkan, dengan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, kita menjaga suasana hati kita. Agar yang diisi itu firman. Bukan yang diisi itu media sosial, TikTok, Instagram yang kadang-kadang membuat kita resah dan galau. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ini ya yang mendasari Daniel itu begitu tekun di dalam doanya. Di dalam slide yang kedua,
berdoa memohon pengampunan. Berdoa memohon pengampunan. Terlalu banyak sekarang ini orang doa puasa memohon berkat. Nah itu realita. Realistis. Jarang orang minta berdoa dengan segenap hati. Mohon ampun, itu jarang. Tetapi yang didoakan, Tuhan tolong ini masalah. Tuhan tolong aku diberkati. Tuhan tolong mudahkan. Tuhan tolong bukakan jalan. Sampai terjadi jalan baru. Wah, itu seruan manusia pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat kembali Daniel. Wah, luar biasa. Betul-betul luar biasa. Daniel 9 ayat yang ketiga. Daniel 9 ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Doanya sungguh-sungguh, segenap hati, dengan segenap sikap, dengan segenap penampilannya. Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon, berpuasa. Dan juga mengenakan kain kabung serta abu. Dengan berpenampilan, berpuasa, berdoa dengan segenap hati. Ini doa yang sungguh-sungguh. Ayat yang ke-8, Daniel 9, ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Nah ini seruan doa Daniel. Pertama-tama, ya Tuhan, kami. Kebetulan kalau kita perhatikan di sana itu ada Sadrah, Mesa, Abednego, dan Daniel. Ini 4 pemuda terdidik yang betul-betul punya satu hikmat akabudi yang luar biasa. Dan lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sadrah, Mesa, Abednego, 3 teman Daniel yang masuk perapian yang menyala-nyala. Di sana Tuhan pun menyatakan kuasanya. Dan Daniel yang masuk ke dalam gua singa, di sana pun Tuhan menyatakan kuasa keselamatannya. Ya, ini doanya. Kami, raja kami, pemimpin kami, bapak kami patut malu. Kenapa malu? Telah berbuat dosa terhadap Engkau. Jadi jelas berdoa memohon pengampunan. Bukan bagi dirinya, tetapi bagi orang-orang sekitarnya. Dan juga bagi bangsa. Ini berdoa bagi bangsa. Jadi menunjukkan bahwa sikapnya adalah sikap yang tulus ikhlas, penuh cinta kasih. Bukan untuk hanya keselamatan pribadiku. Tetapi aku mau semua bangsaku diselamatkan. Nah ini doa daripada Daniel. Ayat 10. Daniel 9:10. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantara para nabi dan hamba-hambanya. Kenapa dosanya? Kembali diulang, tidak mendengar suara Tuhan Allah kami. Mengabaikan terang firman Tuhan. Itu adalah satu bentuk dosa. Puji syukur kepada Tuhan. Seruan Daniel, dia mengakui dosanya di hadapannya. Slide berikutnya, berdoa mengakui dosa di hadapannya. Daniel 9 ayat yang ke-11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk
dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengar suara-Mu. Berdoa bagi segenap bangsanya. Sebentar lagi ya, kita memasuki bulan Agustus memperingati HUT RI. Adakah hati kita terbeban bagi bangsa kita? Adakah kita siapkan hati untuk berseru, Tuhan tolong. Bangsa dan negara kami sedang dalam kesulitan. Ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita belajar doa sebagaimana yang dipanjatkan oleh seorang Daniel. Dia bisa berdoa, dia bisa berdampak bagi bangsanya. Tidak mudah tantangannya. Ada aturan yang melarang, tidak boleh menyembah Allah selain kepada raja. Tetapi aturan itu dia langgar. Kenapa? Karena dia lebih menghargai ketaatannya kepada Tuhan dan lebih menghargai keintimannya dengan Tuhan. Terlalu sering juga kita kurang menghargai keintiman kita sendiri dengan Tuhan, itu kurang dihargai. Lalu digeser dengan kesibukan-kesibukan. Sampai akhirnya doa pun tidak sempat. Renungan firman Tuhan pun tidak ada waktu. Sekarang zaman serba berpacu dengan waktu. Zaman persaingan. Kalau aku nggak segera kalah sama yang lain. Nah, itu bukan yang sedang terjadi. Sehingga kerap kali mendengar renungan firman Tuhan aja. Aduh, 2 menit aja lah. Jangan lama-lama. Kalau bikin TikTok itu, jangan lama-lama, Pak. 2 menit aja. Sebetulnya kalau kita dikasih waktu 1 hari berapa jam? 24 jam ya, betul ya. Sama ya, kita semua ya. 24 jam. Berapa porsi waktu yang mau kita berikan bagi Tuhan setiap hari? Berapa porsi waktu? Kita terlalu minim bersekutu dengan Tuhan. Maka kita tidak punya gairah seperti Daniel. Ketika saya dapat tema ini dari Bapak Gembala, ini ya. Waduh, saya dahsyat ini doa Daniel tuh dahsyat. Betul-betul dahsyat. Kita mesti menggali dari sisi mana. Kenapa Daniel begitu tekun dalam doanya. Karena dia menjaga hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Daniel 9 ayat 12. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami. Dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami. Bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar. Yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit. Seperti di Yerusalem. Sudah ada peringatan. Orang kalau merenungkan firman Tuhan, di sana ada janji, di sana juga ada sanksi. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Tetapi Dia pun adil. Jadi ada janji. Bagi yang berpengharapan, bagi yang mentaati di dalam tuntunan firman, dia akan meraih janji. Tapi bagi orang yang menyempelekan dan melanggar firman-Nya, dia akan memperoleh sanksi. Itu jelas. Nah, ini Daniel pun menyadari, mengakui sebetulnya sudah yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka besar. Ini peringatan. Sudah ada diperingatkan. Namun jika peringatan itu diabaikan, tah kumaha tak ieu. Ibu Bapak Saudara terkasih.
Mari kita renungkan kembali. Seberapa banyak kerinduan kita, respon kita akan firman Tuhan. Makin kita merespon firman-Nya, makin kita banyak mengisi hati kita dengan firman. Makin kita mencondongkan telinga, pendengaran kita, pengetahuan kita dari segala yang berita yang hingar-bingar di muka bumi ini. Makin kacaulah hati kita. Ini, ya dolar udah 18.000 lebih. Nggak lama, bisa-bisa ya. Bisa kalau 20.000. Bodoh. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, semua yang sedang terjadi, kita baru diterpa tahun 20 ya, itu pandemi. Kurang lebih 5 tahun pandemi itu mengubah gaya hidup. Betul enggak? Mengubah gaya hidup. Sampai-sampai ketika pandemi itu dilarang ibadah. Coba bayangkan. Dari kecil saya sampai besar ini, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Tapi saat pandemi, dilarang ibadah. Nah, karena adanya larangan ibadah itu, maka timbul ibadah online. Nah, kan begitu ya. Bukankah ini satu gaya hidup yang sudah berubah? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Kalau kita memang sih ibadah online kan lebih santai ya. Nggak usah mandi, sikat gigi di rumah, nggak apa-apa. Bisa kok dengar ibadah, bisa. Pakai celana pendek sambil ngopi, makan pisang goreng, bisa. Yang masuk pisang goreng bukan pujian, bukan penyembahan, bukan firman. Itulah, jadi orang rasanya kalau misalnya udah, yang penting udah ibadah toh. Rasanya kalau udah ibadah walaupun online rasanya udah nggak utang sama Tuhan. Betulkah demikian? Kita mau bayar kasih Tuhan yang begitu besar dengan cara ibadah online? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Ibu bapak saudara terkasih, peringatan itu sudah ada. Tetapi kekerasan hati Israel tidak mau mentaati. Sehingga masuk dalam masa pembuangan 70 tahun. Jadi ada sanksinya. Daniel di dalam doanya, dia memanjatkan doa syafaat. Memohon belas kasih Tuhan. Daniel 9 ayat yang ke-17. Daniel 9 ayat yang ke-17 dikatakan, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami. Doa hambamu ini dan permohonannya. Sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ini seruan doa Daniel. Doa yang penuh dengan kesadaran. Doa yang penuh dengan kerendahan hati. Ini doa Daniel. Setelah dia mengalami bagaimana. Karena dengan doanya dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi kuasa doa menyelamatkan. Ya. Singa-singa lapar itu bersahabat dengan Daniel. Tidak mencabik, tidak memangsa Daniel sebagai makanan. Bagi singa yang lapar itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena dia memiliki kedekatan intim dengan Tuhan. Daniel hidup dalam persekutuan dengan firman dan juga dengan doa. Kedua hal ini tidak bisa dipisah. Sebab melalui firman, kita mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Melalui doa, kita berkesempatan mengutarakan isi hati kita dan seruan kita kepada Tuhan. Kualitas isi seruan kita tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita.
Jika hati kita penuh dengan firman, permintaan kita kepada Tuhan tidak menyimpang dari firman. Dan itu akan dikabulkan. Ini Daniel. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini. Dia berdoa bagi bangsanya. Ayat yang ke-18. Daniel 9 ayatnya yang ke-18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Amin. Ini. Tidak jarang ya. Di sini tidak ada. Di sana ada banyak. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah setia Tuhan. Kenapa ini gak selesai? Bukankah itu? Banyak kita dengar doa yang demikian. Mengedepankan pencapaian kita. Mendepankan kesetiaan kita yang sebetulnya bukanlah kesetiaan. Banyak. Jadi ketika kita temukan ya orang-orang yang demikian. Oh, dia berkeluh kesah, aku sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa ya? Orang yang aku doakan sembuh, aku sendiri berdoa buat diriku sendiri gak sembuh Tuhan. Engkau tidak adil. Katanya seperti begitu. Itulah doa-doa yang dipanjatkan dengan menunjukkan jasa-jasa kita. Tetapi tidak demikian dengan cara Daniel berdoa. Maka sebab itu tadi saya katakan, kualitas doa seseorang, permohonan seseorang itu dapat kita ketahui bagaimana kualitas persekutuannya dengan pribadi Tuhan. Sebetulnya dari sana kita bisa menangkap. Begitu. Dari apa yang dia katakan, itulah apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Daniel, arahkanlah telingamu, dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Yang disebut dengan nama-Mu itu kota Yerusalem. Yang sudah diruntuhkan. Dia kembali terbeban. Kota Tuhan, bait suci, harus kembali dibangun. Ini gerakan-gerakan itu bisa ada. Karena dia berdoa dengan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Sebagaimana kalau kita mau dengar radio, kalau channelnya nggak pas, kresek-kresek, banyak gangguan. Tetapi kalau channel yang pas, baru sinyalnya diperoleh dengan baik. Demikian halnya dengan kita, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita perlu membangkitkan kembali gairah untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan baca ayat, bukan berapa dari Kejadian Wahyu, 17 kali. Tapi tenyaun-naun isi nanti. Lebih baik sedikit. Tetapi kita cerna, kita kunyah, kita dengar, kita renungkan, kita nikmati. Dan beberapa waktu ini kita belajar tentang berdoa. Karena apa? Karena doa itu penting. Doa itu kan kita bercakap dengan Tuhan. Bagaimana percakapan kita, materi, pembahasan atau pembicaraan kita dengan Tuhan bisa benar kalau kita tidak mengenal siapa Dia. Kalau kita tidak presisi mengetahui bagaimana kita dan bagaimana dan siapa Dia. Maka dari awal tadi saya katakan Daniel itu bisa memperhatikan tumpukan kitab tulisan Yeremia. Dia tetap menjaga hatinya di tengah pembuangan. Ini dalam masa sukar, di tengah pembuangan artinya dia tidak bebas, tetapi dalam ketertekanan.
Dia menjaga apa asupan bagi tubuhnya, makanannya. Dia jaga. Saya yakin kalau dia bisa jaga makan, saya yakin dia pun bisa jaga hati. Ketika seseorang menjaga hati, dia bisa terhubung dengan Tuhan. Dia bisa bebas menangkap pesan-pesan Tuhan. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doanya. Slide yang terakhir. Melalui firman Tuhan, kita disadarkan akan keberdosaan kita. Dan dituntun untuk berdoa, memohon pengampunannya. Doa orang yang benar, yang lahir dari iman, sangat besar kuasanya. Nah ini, melalui firman Tuhan, kita disadarkan akan keberdosaan kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu diri kita berdosa tuh, kita tuh nggak tahu. Kita nggak bisa sadar. Sebab firman Tuhan itu cermin kehidupan kita. Kalau kita bercermin dengan teliti, dengan cermat, kita bisa tahu siapa kita yang sesungguhnya. Kalau kita dengar pendapat-pendapat orang, seringkali kita jadi panas hati. Dan itu belum tentu benar. Mari, melalui firman Tuhan, kita disadarkan akan keberdosaan kita. Setelah kita sadar, kita dituntun untuk berdoa. Doanya apa? Doanya mohon pengampunannya. Ini doa yang terutama. Permohonan yang terutama, bukan berkat, bukan kecukupan, tapi pengampunan dosa. Amin. Kalau kita diampuni dosanya, relasi kita dengan Allah jadi baik. Relasi kita dengan Allah dipulihkan. Tidak ada kegentaran. Tidak ada kecemasan, tidak ada kegalauan. Ini hal yang penting. Minta pengampunan dosa. Sehingga ketika hati kita sudah beres, dibersihkan, dibenarkan, relasi kita dipulihkan. Doa orang yang benar, yang sudah dibenarkan. Yang lahir dari iman, pengharapan. Dari mana kita beroleh pengharapan? Dari firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita nggak punya pengharapan. Doa yang benar, yang lahir dari iman, sangat besar kuasanya. Doa Daniel adalah doa yang berkuasa. Dan kita sudah merenungkan bersama bagaimana Daniel bisa tetap tekun di dalam doa. Karena dia intim dengan Tuhan melalui persekutuan dan firman-Nya. Dan melalui firman-Nya dia mendapat tuntunan. Sehingga dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia harus mohonkan kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.